Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yordan Kurniawan Mulyana dengan NIM 6211419094. Sini saya akan mempresentasikan tentang program latihan fisik. Yang pertama, ada pengertian latihan fisik. Latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kesehatan tubuh. Latihan fisik umumnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, tergantung pada pengaruh yang ditimbulkan pada tubuh manusia. Ada latihan fleksibilitas seperti regang memperbaiki kisaran gerakan otot dan sendi, latihan aerobik seperti berjalan dan berlari, dan berpusat pada daya tahan kardiovaskular atau jantung, dan latihan aerobik anaerobik seperti angkat besi menambah kekuatan otot jangka pendek. Latihan bisa menjadi bagian penting terapi fisik, kehilangan berat badan, atau kemampuan olahraga. Latihan fisik yang sering dan teratur memperbaiki kinerja sistem kekebalan tubuh dan membantu mencegah penyakit seperti jantung, penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, dan obesitas. Selanjutnya ada permasalahan. Surya adalah remaja laki-laki duduk di kelas 11 SMA, memiliki hobi mendengarkan musik rock and roll. Usianya baru 16 tahun dengan tinggi badan 170 cm dan berat badan 70 kg. Dia ingin menjadi pegulat profesional perwakilan Jawa Tengah di ajang PON 2021 yang diselenggarakan di Papua. Terhitung sudah 2 bulan sejak Surya mengikuti latihan rutin pertamanya sampai hari ini. Dan dia tidak pernah bolos, namun dia mengalami cedera dislokasi pada bahu sebelah kanan. Akibat mencoba melakukan teknik bantingan dengan teman berlatihnya yang berat badannya 80 kg. Ditambah Surya hanya menghabiskan waktu 60 menit untuk setiap sesi latihan fisik. Menurut hasil screening tim medis dan tim fisik awal yang dilakukan untuk bisa bertanding di kelasnya, Surya membutuhkan peningkatan di daya ledak ekstremitas bawah, peningkatan di kelincahan, dan peningkatan kekuatan untuk mengunci lawan. Maka dari itu saya membuat program latihan tersebut yaitu sebagai berikut. Dengan tujuan meningkatkan daya ledak, meningkatkan kelincahan, dan meningkatkan kekuatan untuk mengunci lawan. Prinsip yang digunakan konsisten, waktu latihan 4 kali seminggu, durasi latihannya 1 jam, intensitas sedang, dan parameter evaluasi latihan yaitu latihan daya ledak, kelincahan, dan kekuatan. Terus program latihan microcycle kelincahan. Siklus mikro terdiri dari 3-7 hari program latihan dan perencanaan program tahunan. Siklus mikro merupakan alat perencanaan yang paling penting dalam proses pelatihan, yaitu pada hari Senin dengan materi latihan stretching dengan durasi 5 menit, jogging dengan durasi 10 menit. Setelah melakukan pemanasan, selanjutnya dilakukan gerakan inti, yaitu ada zigzag run dan durasi 15 menit, intensitasnya sedang, repetisi 3 kali 5 set, istirahat 2 menit per set, dan peralatan yang digunakan yaitu kun. Selanjutnya ada shuttle run dengan durasi 10 menit, intensitasnya sedang, repetisi 3 kali 5 set, istirahat 2 menit per set, dan peralatan yang digunakan sama yaitu kun. Selanjutnya ada naik turun tangga dengan durasi 2 menit per set, intensitasnya sedang, repetisi 5 set, dan istirahat 2 menit per set, dan peralatan yang digunakan yaitu tangga. Setelah melakukan latihan inti, maka ditutup dengan pendinginan yang meliputi jalan dengan durasi 5 menit, dan cooling down dengan durasi 5 menit juga. Pada hari Selasa, yaitu pembukaan dilakukan pemanasan yaitu sama, stretching dan jogging. Gerakan intinya yaitu bumerang run dengan durasi 15 menit, intensitasnya sedang, repetisi 3 kali 5 set, istirahat 2 menit per set, dan peralatan yang digunakan yaitu kun. Materi latihan yang kedua yaitu jogging run dengan durasi 10 menit, intensitasnya sedang, repetisi 2 kali 5 set,
istirahat 2 menit per set, dan peralatan yang digunakan pun. Selanjutnya Semo Agility Test dengan durasi 10 menit, intensitasnya sedang, repetisi 2 kali 5 set, istirahat 2 menit per set, dan alat yang digunakan kun, dan ditutup dengan pendinginan, yaitu jalan dan cooling down dinamis, dan durasi masing-masing 5 menit. Dan pada hari Rabunya digunakan untuk beristirahat. Pada hari Kamis, pemanasan sama, stretching, jogging, dan latihan intinya sama seperti hari Senin, yaitu zigzag run, shuttle run, naik turun tangga, ditutup dengan pendinginan. Pada hari Jumatnya, latihan intinya sama seperti hari Selasa, yaitu bumerang run, jogging run, Semo Agility Test. Dan pada hari Sabtu dan Minggunya digunakan untuk beristirahat. Selanjutnya program latihan microcycle untuk daya ledak. Dengan pemanasan, stretching, dan jogging. Terus gerakan intinya yaitu jump squat dengan durasi 15 menit. Intensitasnya sedang, repetisi 20 kali 5 set, istirahat 2 menit per set. Selanjutnya ada jump lunge dengan 10 menit durasi, intensitasnya sedang, repetisi 15 kali 5 set, istirahatnya 2 menit per set. Selanjutnya ada lateral bound dengan durasi 10 menit, intensitas sedang, repetisi 15 kali 5 set, dengan istirahat 2 menit per set. Dan ditutup dengan pendinginan yaitu jalan dan cooling down dinamis. Selanjutnya pada hari Selasa, latihan intinya yaitu ada high knees dengan durasi 15 menit, intensitasnya sedang, dan repetisi 30 kali 5 set, istirahatnya 2 menit per set. Selanjutnya ada kneeling jump dengan durasi 10 menit, intensitasnya sedang, repetisi 15 kali 5 set, istirahatnya 2 menit per set. Selanjutnya ada deep jump, durasinya 10 menit, intensitasnya sedang, repetisi 15 kali 5 set, istirahatnya 2 menit per set, dan alat yang digunakan yaitu kotak. Ditutup dengan pendinginan, jalan, dan cooling down dinamis masing-masing 5 menit. Pada hari Rabunya dilakukan untuk beristirahat. Pada hari Kamisnya, latihan intinya sama seperti hari Senin, yaitu ada jump squat, jump lunge, lateral bound, tutup dengan pendinginan. Pada hari Jumatnya, latihan intinya sama dengan hari Selasa, ada high knees, kneeling jump, dan deep jump. Dan pada hari Sabtu dan Minggunya dilakukan untuk beristirahat. Selanjutnya ada microcycle kekuatan mengunci lawan. Pada hari Senin, latihan intinya yaitu ada latihan beban dengan durasi 50 menit, dengan intensitasnya sedang, dan peralatan yang digunakan alat gym seperti dumbbell, barbel, dan lain-lainnya. Selanjutnya dilakukan pendinginan. Pada hari Selasanya, latihan intinya yaitu ada senam dengan durasi 50 menit, intensitasnya sedang. Dan pada hari Rabunya dilakukan untuk beristirahat. Pada hari Kamisnya sama seperti hari Senin, Jumatnya sama seperti hari Selasa, dan pada hari Sabtu dan Minggunya dilakukan untuk beristirahat. Selanjutnya ada program latihan macrocycle, yaitu pada bulan Januari dilakukan program latihan 1 yaitu kelincahan. Pada bulan Februari dilakukan latihan kedua yaitu daya ledak, dan pada bulan Maret dilakukan latihan ketiga yaitu kekuatan untuk mengunci lawan. Pada bulan Januari, Februari, dan Maret ini termasuk dengan periode persiapan umum. Pada bulan April dan Mei, pada bulan April dilakukan latihan 1 dan pada bulan Mei dilakukan latihan 2. Hal ini dilakukan untuk periode persiapan khusus. Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus dilakukan
Juni dilakukan latihan ketiga, Juli dilakukan latihan pertama, Agustus melakukan latihan kedua. Ini termasuk periode prakompetisi. Selanjutnya pada bulan September dilakukan latihan ketiga, Oktober dilakukan latihan pertama. Ini pada saat periode kompetisi. Dan November-Desember dilakukan untuk transisi. Selanjutnya program latihan mesocycle. Pada bulan Januari, minggu pertama dilakukan program latihan 1, yaitu kelincahan. Bulan kedua dilakukan program latihan 2, yaitu daya ledak. Selanjutnya, minggu ketiga dilakukan program latihan 3, yaitu meningkatkan kekuatan penguncian lawan. Dan minggu keempat dilakukan kembali program latihan pertama. Pada bulan Februari, pas minggu pertama dilakukan program latihan 2, minggu kedua dilakukan program latihan 3, minggu ketiga dilakukan program latihan 1, minggu keempat dilakukan program latihan 2. Dan pada bulan Maret, minggu pertama dilakukan program latihan ketiga, terus minggu kedua dilakukan program latihan pertama, dan bulan ketiga dilakukan program latihan kedua, bulan 4 dilakukan program latihan ketiga. Ini termasuk periode prakompetisi. Pada bulan April minggu pertama dilakukan program latihan 1, terus minggu kedua program latihan 2, minggu ketiga program latihan 3, minggu keempat program latihan 1. Ini dilakukan pada masa periode kompetisi. Dan pada bulan Mei-nya, minggu pertama dilakukan program latihan 2, minggu kedua dilakukan program latihan 3, minggu ketiga dilakukan program latihan 1, dan minggu keempat dilakukan program latihan 2. Pada bulan Mei ini termasuk periode transisi. Demikian presentasi dari saya. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.